Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Lukas 15 ayat 21. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Saudara yang terkasih, keberadaan manusia tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Tidak seorang pun luput atau kebal terhadap kesalahan. Sehebat apapun seseorang, pastilah pernah melakukan kesalahan. Yang membedakan adalah tidak semua orang mau mengakui kesalahan. Mari jujur bahwa mengakui kesalahan bukanlah hal yang mudah dilakukan dan memerlukan keterbukaan, memerlukan kerendahan hati, saudara. Karena menjaga image atau gengsi, takut ditolak atau dianggap rendah oleh orang lain, seringkali orang tidak berani mengakui kesalahannya, malah berusaha menutupinya. Yang berjiwa besar pasti mau mengakui kesalahannya walaupun diperlukan suatu keberanian. Firman Tuhan yang dibacakan hari ini menceritakan tentang seorang anak yang melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Meminta harta dari ayahnya, lalu menghamburkannya dengan hidup berfoya-foya sampai akhirnya melarat dan terlunta-lunta. Semuanya habis. Bahkan Lukas 15 ayat 16, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Karena menderita, si anak segera menyadari kesalahannya dan merasakan penyesalannya. Kesadaran merupakan langkah positif menuju sebuah kesembuhan, saudara. Bahkan si bungsu pulang ke rumah karena teringat bahwa kasih bapaknya lebih besar daripada segala kesalahannya. Saudara, prinsip ini sangat penting. Kasih Tuhan itu selalu lebih besar dari segala kesalahan kita. Namun ini bukanlah alasan supaya kita dapat melakukan dosa, melainkan pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya, betapapun besar kesalahannya. Tuhan tidak pernah memutuskan hubungan dengan kita. Justru kitalah yang seringkali menolak dan meninggalkan Tuhan. Saudara, maka segeralah si bungsu bangkit dan pergi kepada bapaknya dengan penuh pengharapan. Bila kita tidak segera menyadari kesalahan dan bangkit, saudara, pembaharuan, pemulihan
tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Karena itu ingatlah, Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kita akui, dan Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah yang mengajar sekaligus menegur kami. Tapi Tuhan memberi peluang, memberi kesempatan kepada setiap kami yang telah melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran dan dosa. Hari ini Tuhan, Engkau membuka pintu supaya kami kembali kepada Tuhan. Kami mengakui dengan jujur kesalahan, pelanggaran dan dosa yang kami lakukan menyakiti hati suci Tuhan. Hari ini Tuhan, ampuni setiap kami yang mau mengakui dosa dan kesalahan kami, dan kami mau Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, dan hanya Engkau Allah Tuhan kami yang sanggup mengampuni dosa dan pelanggaran kami, dan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa di surga, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sekalipun kedalaman hati kami tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan orang terdekat sekalipun. Tetapi Tuhan, Engkau Maha tahu, Engkau sanggup menyelidiki, dan Engkau yang mengenal setiap pribadi kami. Hari ini kami berdoa Tuhan, Engkau penuhi hidup kami dengan kasih, sukacita, damai dan sejahtera daripada-Mu, biar hidup kami selalu berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tak bisa ku hitung lagi berkat yang selalu Kau beri dalam hidupku ini. Dengan apakah ku balas pengasihan-Mu Tuhan? Sungguh ku tak bisa
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.